Pagi itu, langit Wonosari tampak cerah. Matahari menembus tirai tipis rumah kecil yang berdiri di pinggiran kampung. Di dalamnya, aroma nasi yang baru matang menyebar dari dapur mungil, menyatu dengan bau sabun cuci yang masih melekat di tangan Sari. Perempuan 32 tahun itu sibuk merapikan meja makan, menyiapkan sarapan seperti biasa. Setiap gerakannya mencerminkan kebiasaan yang sudah tertanam bertahun-tahun, lembut, teratur, dan penuh perhatian. Damar, suaminya, duduk di ruang tengah sambil memeriksa berkas kerja. Dengan seragam PNS-nya yang rapi dan sepatu yang selalu disemir mengilap, Damar adalah sosok yang tampak bertanggung jawab. Tetangga mengenalnya sebagai lelaki baik, berpendidikan, pendiam, dan jarang membuat masalah. Sari pun sering mendapat pujian karena dianggap beruntung memiliki suami sebaik Damar. Namun, tidak ada yang tahu Sari menyimpan kegelisahan yang perlahan tumbuh dalam diam. Damar sudah beberapa bulan terakhir jarang tersenyum. Ia tak lagi menatap mata Sari saat bicara, dan ketika disentuh, tubuhnya terasa menjauh, seperti menyimpan dingin yang tak kasat mata. Setiap pagi, Damar hanya mengangguk pelan saat diberi teh hangat. Tak ada pelukan, tak ada ucapan terima kasih, hanya rutinitas yang berulang tanpa rasa. Sari mencoba menepis pikirannya. Mungkin hanya tekanan kerja, mungkin hanya lelah. Ia terus melayani dengan tulus, memasak makanan kesukaan Damar, menjaga rumah tetap bersih, dan sesekali menyelipkan surat kecil berisi doa ke dalam tas kerja suaminya yang tak pernah dibaca. Tubuhnya mulai sering lemas. Ia batuk-batuk sejak seminggu terakhir, kadang sampai dada terasa sesak. Tapi ia tidak mengeluh. Bahkan ketika demam datang di malam hari, ia tetap bangun subuh untuk mencuci dan memasak. Pagi itu, saat Sari mengangkat jemuran, ia melihat Damar berdiri di teras sambil memegang ponselnya erat. Wajahnya terlihat tegang, matanya terpaku pada layar. Jarinya dengan cepat menyembunyikan layar saat Sari mendekat. "Mas," ucap Sari pelan. Damar hanya mengangguk dan berkata pendek, "Kerja dulu." Tak ada pelukan, tak ada pamit. Hanya jejak langkah menjauh dan suara sepeda motor yang perlahan menghilang di ujung jalan. Sari berdiri mematung, menatap jalan yang sama setiap pagi. Ia menarik napas panjang, lalu terbatuk keras. Kali ini, napasnya tertahan cukup lama, tapi ia tetap tersenyum. Rumah itu masih tampak bahagia bagi orang luar, dan Sari masih percaya cinta akan selalu punya tempat untuk pulang. Ia tidak tahu bahwa pagi itu adalah awal dari segalanya runtuh. Waktu seolah berjalan lebih lambat di rumah itu. Hari-hari berlalu tanpa banyak suara. Meja makan tetap tertata, tapi kursi di seberangnya lebih sering kosong. Damar, yang biasanya pulang sebelum maghrib, kini semakin sering datang larut malam, kadang setelah tengah malam. Dalihnya selalu sama, lembur, rapat mendadak, tugas dari atasan. Sari tak pernah membantah. Ia hanya tersenyum kecil dan menghangatkan kembali makanan yang telah 3 kali didinginkan. Ia yakin semua ini hanya sementara. Mungkin kantor Damar sedang sibuk, mungkin suaminya hanya terlalu lelah untuk menunjukkan kasih sayang seperti dulu. Tapi jauh di dalam hatinya, ada suara kecil yang mulai berbisik, ada yang berubah. Ia mencoba menepis bisikan itu. Ia sibukkan diri dengan kegiatan rumah tangga, menyapu, memasak, mencuci, bahkan mulai merajut kembali untuk mengisi waktu kosong. Tapi setiap malam, ketika ia melihat ranjangnya yang hanya terisi satu sisi, suara itu makin lantang. Damar tak lagi menyentuhnya, bahkan pandangan matanya pun kini terasa asing. Pagi itu, Sari pergi ke pasar. Udara dingin masih menggigit kulit, namun ia paksakan diri. Tubuhnya terasa lebih lemah dari biasanya. Sesekali ia berhenti di pinggir jalan, menenangkan dadanya yang berdebar tak wajar.
Di antara hiruk-pikuk pedagang dan pembeli, Sari mendengar gumaman dua ibu tetangga yang sedang memilih cabai. Mereka menyebut nama Damar. Katanya sekarang sering kelihatan sama pegawai kantor pajak itu, yang janda muda itu loh. Ah masa? Tapi ya memang sejak si Sari sakit-sakitan, suaminya makin jarang di rumah, ya. Sari berhenti sejenak, tangannya gemetar memegang kantong belanja. Tapi ia tetap berjalan, tak menoleh, tak ada air mata, hanya hening yang menggema di kepalanya. Di perjalanan pulang, ia mampir ke warung jamu, membeli ramuan penambah darah, vitamin herbal, dan minyak kayu putih. Biar nggak gampang capek, Mbak, kata penjualnya. Sari mengangguk, ia tak bisa jatuh sakit sekarang, belum saatnya. Sesampainya di rumah, Sari menyeduh jamu itu dengan tangan bergetar. Di meja masih ada piring kotor semalam yang belum disentuh Damar. Ia mencuci semuanya perlahan, seolah dengan menggosok piring itu, ia bisa membersihkan hatinya dari prasangka. Sari duduk di lantai, memandangi bingkai foto pernikahan mereka. Di sana, senyum Damar masih utuh. Pandangannya kepada Sari dulu penuh harap, penuh cinta. Kini, mata itu lebih sering terpaku ke layar ponsel yang tak pernah dibagi. Tapi, Sari belum mau menyerah. Ia masih percaya keluarga bisa diperbaiki. Ia masih memilih diam. Karena bagi Sari, selama cincin itu masih melingkar di jarinya, rumah ini belum runtuh. Cuaca Wonosari mulai memasuki musim hujan. Langit kelabu menggantung rendah dan udara menjadi lebih lembab dari biasanya. Di dalam rumah kecil itu, tubuh Sari menggigil. Demam yang selama ini ia tahan mulai mencapai puncaknya. Suhu tubuhnya tinggi, keringat membasahi pakaian, dan setiap napasnya terdengar berat. Namun, pagi itu ia tetap bangkit. Dengan tangan yang gemetar, ia menanak nasi, memotong sayur, menyapu halaman. Ia melakukannya seperti biasa, seolah tubuhnya tak sedang berperang melawan panas yang menyiksa. Bukan karena memaksakan diri, tapi karena ia masih ingin menjaga rumah ini tetap utuh, meski ia sendiri mulai runtuh pelan-pelan. Damar duduk di kursi ruang tengah, ponsel di tangannya tak pernah lepas. Jari-jarinya sibuk mengetik, sesekali tertawa kecil tanpa memandang ke arah istrinya. Sari melirik dari dapur, menanti satu kalimat. "Kamu kenapa? Sakit ya?" Tapi yang datang hanya suara notifikasi dan desahan Damar yang bosan. Menjelang sore, tubuh Sari tak sanggup lagi berdiri. Ia limbung, terjatuh di samping kompor. Sesaat kemudian, darah mengalir dari mulutnya. Sari muntah, tercekat, tubuhnya mengejang. Damar berdiri dari kursi. Ia melihat sekilas ke arah Sari yang tergeletak. Raut wajahnya kosong, lalu ia hanya berkata, "Aku harus ke kantor, ada rapat dadakan." Tanpa menyentuh istrinya, tanpa bertanya, tanpa kepanikan. Damar melangkah keluar, mengunci pintu, dan pergi dengan motor tuanya yang kini seperti suara palu yang memukul dada Sari. Tak ada yang bisa Sari lakukan selain merangkak menuju kamar. Ia mencoba membuka lemari kecil, menarik satu map usang. Di dalamnya, surat nikah mereka terselip rapi bersama foto-foto lama. Ia memandangi potret dirinya dan Damar saat masih muda, tertawa, saling menatap, penuh harapan. Kini, foto itu mulai berdebu, sama seperti janji yang pernah mereka ucapkan untuk saling menjaga dalam suka dan duka. Sari menyentuh sudut bingkai foto itu dengan jari yang dingin, lalu membaringkan diri di lantai. Matanya mulai buram, tubuhnya bergetar hebat. Tapi ia tetap memeluk map itu, seolah itu satu-satunya yang bisa menghangatkannya. Di luar, hujan mulai turun. Tak ada suara motor kembali. Tak ada pintu yang terbuka. Tak ada pelukan. Dan itulah peluk terakhir, bukan dari suaminya, tapi dari luka yang perlahan membungkus tubuhnya sendiri.
Langit malam Wonosari diliputi gerimis halus, suara tetesannya pelan, namun terasa seperti nyanyian duka. Di dalam rumah kecil itu, lampu ruang tengah menyala redup. Tubuh Sari masih terbaring di lantai dekat lemari, napasnya berat dan tak beraturan. Suhu tubuhnya masih tinggi dan keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Ia belum makan, belum minum, bahkan belum bisa bergerak sejak tadi siang. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam ketika suara motor terdengar memasuki halaman. Pintu terbuka perlahan. Damar masuk dengan langkah pelan, membawa tas kerja di satu tangan dan koper kecil di tangan lainnya. Matanya menatap tubuh Sari yang masih tergeletak. Tak ada panik, tak ada kepedulian, hanya napas berat dan pandangan yang seperti menatap benda mati. Sari mencoba bicara, namun hanya suara serak lemah yang keluar. Matanya mencari-cari wajah Damar, berharap ada sedikit belas kasih yang tersisa. Tapi Damar justru berjalan ke arah lemari pakaian, membuka laci, dan mengambil beberapa pakaian yang telah dilipat Sari berbulan-bulan lamanya. Sambil merapikan pakaiannya ke dalam koper, ia akhirnya bersuara. "Aku nggak tahan lagi," katanya datar. "Aku capek pura-pura bahagia, capek pulang ke rumah yang rasanya makin sempit, makin pengap." Sari mencoba bangun, tangannya menggapai udara, tapi tubuhnya terlalu lemah. Ia hanya bisa menatap Damar dengan mata berkaca-kaca, gemetar tak berdaya. "Ini bukan salahmu sepenuhnya, Sar, tapi aku udah nggak bisa. Malam ini aku jatuhkan talak 1. Suaranya tenang, terlalu tenang, seolah ia hanya sedang menyebut rencana perjalanan, bukan membubarkan ikatan bertahun-tahun. Sari menggigil, bukan hanya karena demam, tapi karena hatinya seperti dibekukan dalam satu kalimat singkat itu. Tanpa menoleh lagi, Damar menutup koper, menarik resletingnya perlahan, dan berdiri. Ia memandang rumah itu satu kali terakhir. Rumah yang pernah ia bangun bersama wanita yang kini terbaring lemah di lantai. Tak ada permintaan maaf, tak ada air mata. Pintu kembali terbuka. Udara malam masuk menyentuh tubuh Sari yang masih lemah. Lalu pintu tertutup dan sunyi pun tinggal di rumah itu, menyelimuti seorang perempuan yang baru saja ditinggal dalam sakit dan luka yang tak bisa dilihat mata biasa. Pagi datang seperti tamu asing. Tak ada aroma kopi, tak ada suara air keran, tak ada langkah kaki suami. Yang ada hanyalah keheningan yang menggantung di langit-langit rumah kecil itu. Sari membuka matanya dengan susah payah. Pandangannya buram, tubuhnya kaku karena semalaman tertidur di lantai. Mulutnya kering, bibirnya pecah, dan kepalanya berdenyut tajam. Ia mencoba mengingat dan potongan-potongan malam sebelumnya kembali menampar kesadarannya. Koper, suara pintu, dan kalimat dingin yang membelah hatinya. Dengan tenaga yang tersisa, Sari merangkak. Tubuhnya seperti tak punya tulang. Setiap gerakan terasa seperti disayat. Ia menuju dapur, mencari air. 1 gelas saja cukup, pikirnya, untuk bertahan sedikit lebih lama. Tangan gemetarnya menjangkau gelas di rak atas, tapi tak sampai. Gelas itu jatuh, pecah. Tangisan kecil lolos dari bibirnya, nyaris tak bersuara. Tangisan itu bukan hanya karena luka tubuh, tapi karena ia merasa benar-benar sendiri. Dan entah dari mana suara itu didengar. Seorang tetangga yang pagi-pagi menyapu halaman mendengar tangis pelan itu. Suara yang nyaris tenggelam oleh derit angin. Ia mengetuk pintu, tak ada jawaban. Setelah beberapa menit yang menegangkan, ia memutuskan masuk lewat jendela belakang. Ia menemukan Sari tergeletak di lantai dapur, memeluk perutnya, tubuhnya menggigil. Puskesmas Wonosari, ruangan kelas 3. Bau obat dan karbol menusuk hidung. Sari terbaring di ranjang tua, infus menancap di lengannya. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan. Dokter berkata
Kondisinya memburuk karena terlambat ditangani. Tubuhnya kelelahan, infeksi menyebar, dan ada tanda-tanda anemia kronis. Namun, saat semua itu dijelaskan, Sari hanya diam. Tak ada tangisan, tak ada rengekan, hanya tatapan kosong ke langit-langit. Beberapa tetangga menjenguk, membawa buah dan doa. Tapi tak satu pun dari mereka bisa benar-benar menyentuh luka yang kini menganga di hatinya. Sore itu, saat semua sudah pulang dan perawat mematikan lampu utama, Sari memalingkan wajah ke jendela kecil yang menghadap ke langit. Ia berbisik dalam hati, bukan marah, bukan bertanya, hanya sebuah pernyataan bahwa mulai hari ini ia benar-benar berdiri sendiri. Tak ada lagi tempat untuk bersandar, tak ada tangan yang menggenggam. Tapi selama jantungnya masih berdetak, ia tahu ia harus bertahan. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk dirinya sendiri. Dan di sanalah ia mulai membangun ulang dirinya. Dari reruntuhan, dalam sunyi, dalam sepi. Beberapa hari berlalu sejak tubuh Sari pertama kali dirawat di ruang sempit puskesmas itu. Fisiknya mulai membaik, tapi jiwanya masih rapuh, seperti kaca yang sudah retak, menunggu satu guncangan lagi untuk hancur sepenuhnya. Langit sore di luar jendela berwarna jingga kusam, sementara sinar itu jatuh ke lantai yang bersih dan dingin. Sari duduk bersandar di ranjang, mengenakan baju pasien, matanya kosong, menatap keluar. Ia belum bicara banyak, bahkan pada perawat yang mulai akrab. Makan pun hanya sekadarnya. Hingga hari itu datang, seorang perawat menghampirinya, menyodorkan ponsel yang sempat dititipkan tetangga. Ada pesan masuk, penting, katanya. Ujar sang perawat pelan. Sari mengambil ponsel itu. Layarnya menyala, memperlihatkan satu pesan dari nomor asing. Saya maaf sebelumnya, tapi saya pikir Mbak harus tahu ini. Saya mengenal Damar, dan saya tahu semua yang disembunyikan darimu. Disusul beberapa foto. Foto pertama, Damar duduk di sebuah restoran, tersenyum hangat kepada seorang perempuan muda yang tak dikenal Sari. Di foto lain, tangan mereka saling menggenggam. Foto ketiga, selembar dokumen digital, sertifikat rumah di Yogyakarta atas nama perempuan yang sama. Tanggal pembelian, 4 bulan sebelum Damar menjatuhkan talak. Dunia Sari runtuh seketika. Nafasnya tercekat, tangannya gemetar hebat, hampir menjatuhkan ponsel. Kepalanya berputar, dan untuk pertama kalinya, air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Bukan karena ia tak menyangka, tapi karena semua ini berarti satu hal. Penyakitnya bukan alasan, kepergiannya bukan karena kelelahan, bukan karena cinta yang pudar, tapi karena pengkhianatan yang sudah lama ditanam, dirawat, dan kini dipanen dengan cara yang paling keji. Ia mengingat kembali momen-momen yang ia anggap biasa. Damar yang pulang larut, tatapan kosong, senyuman hambar, dan kalimat talak yang begitu tenang. Semuanya kini punya makna baru. Sari meringkuk di ranjang, suara tangisnya pelan, nyaris tak terdengar. Tapi rasa perihnya menggema dalam dada seperti palu godam. Di luar, senja mulai tenggelam, dan malam datang tanpa suara, seperti rasa kecewa yang menyusup diam-diam ke dalam tulang. Namun, di balik tangis itu, sebuah kesadaran mulai tumbuh bahwa kejatuhannya bukan akhir, bahwa luka yang kini ia rasakan mungkin akan menjadi bahan bakar untuk bangkit, bukan untuk membalas, tapi untuk hidup dengan lebih kuat dari sebelumnya. Angin musim kemarau membawa debu dan daun-daun kering yang berterbangan di halaman rumah kecil itu. Gerbang kayu berderit pelan saat seorang perempuan kurus melangkah masuk dengan langkah tertatih. Sari, dengan tubuh yang belum pulih sepenuhnya, kembali ke tempat yang dulu disebutnya rumah. Tak ada yang menyambut, tak ada tangan yang membantu membawa barang. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak merasa takut menghadapi sepi itu.
Rumah itu masih sama, dinding yang sedikit lembab, foto pernikahan yang tetap tergantung di ruang tamu, kini semakin berdebu. Tapi ada yang berbeda dari Sari. Wajahnya tak lagi kosong, matanya tak lagi penuh luka. Ada bara kecil di sana, belum menyala tapi hidup. Ia membuka lemari, menarik keluar kotak kayu tua berisi benang warna-warni, manik-manik, dan alat tenun kecil. Kerajinan tangan yang dulu ia tinggalkan sejak menikah, kini kembali dalam genggamannya. Tangannya masih lemah, tapi ia mulai menyulam lagi, satu demi satu. Pelan, penuh tekad. Beberapa hari berlalu, dan kabar kembalinya Sari tersebar di kampung. Satu dua tetangga mulai datang, bukan hanya membawa makanan atau kabar, tapi juga semangat. Mereka duduk di teras, membantu memotong kain, mengikat benang, atau sekadar menemani. Sahabat lamanya, Wening, datang membawa pesanan kecil dari koperasi wanita. "Kalau kamu mau, aku bisa bantu pasarin. Banyak yang suka buatanmu, Sar," katanya sambil tersenyum. Sari tak banyak bicara, tapi ia mengangguk dan senyumnya mulai muncul kembali meski masih tipis. Malam-malamnya tak lagi penuh isak. Ia menulis. Di buku lusuh yang dulu hanya terisi resep dapur, kini mulai penuh dengan rencana. Desain baru, bahan yang dibutuhkan, strategi penjualan. Ia tak ingin membalas Damar dengan kebencian. Ia ingin menjawab semuanya dengan kebangkitan. Satu kalimat ia tulis besar-besar di bagian atas halaman pertama. "Jika aku harus runtuh, maka biarlah itu untuk membangun ulang diriku dari puing-puing." Dan di malam sunyi, dengan lampu temaram dan benang-benang warna yang berserakan di sekitarnya, Sari mulai menjahit ulang, bukan hanya kain, tapi juga hidupnya yang pernah dicabik. Hidup berjalan lambat, namun pasti. Kerajinan Sari mulai dikenal, pesanan berdatangan lewat mulut ke mulut. Rumah kecil di Wonosari itu kembali bernyawa, bukan karena kehadiran seseorang, tapi karena keteguhan seorang perempuan yang menolak hancur untuk kedua kalinya. Namun, di balik senyum kecil yang mulai tumbuh di bibirnya, Sari menyimpan sesuatu. Bukan lagi kesedihan, melainkan rasa ingin tahu. Naluri seorang istri yang pernah buta, kini tajam seperti mata jarum yang setiap hari ia gunakan untuk menyulam. Semua bermula dari sebuah SMS notifikasi bank, rekening bersama atas nama Sari dan Damar yang ternyata masih aktif. Rasa penasaran itu menuntunnya ke sebuah ATM tua di dekat pasar. Ia masukkan kartu, ketik PIN lama yang hampir ia lupakan. Dan di sana tertulis saldo yang tak pernah ia tahu sebelumnya. Bukan jumlah kecil, beberapa kali transaksi dalam nominal besar, transfer dan penarikan tunai dalam rentang 2 tahun terakhir. Sari terdiam di depan mesin itu, jantungnya berdetak cepat. Ia tahu, ini baru permukaan. Beberapa hari kemudian, ia pergi diam-diam ke kantor notaris, membawa salinan KTP dan buku nikah yang sudah lusuh. Dengan sedikit bantuan dari sahabatnya yang bekerja di koperasi, ia mendapatkan salinan legalitas kepemilikan tanah. Di sana tertulis jelas, pembelian tanah di Sleman atas nama dirinya sendiri. Tanggal pembelian, sebulan setelah ia mulai jatuh sakit. Damar telah menggunakan namanya, mengaburkan kepercayaan menjadi instrumen. Sari nyaris tak percaya betapa dalam pengkhianatan itu tertanam. Namun, kali ini ia tidak menangis, tidak ada air mata, tidak ada suara tinggi. Ia simpan semua dokumen itu dalam map plastik bening, menyalin setiap data, mencetak setiap bukti. Ia tahu waktunya belum tiba, tapi saat itu akan datang dan ia harus siap. Ia mulai membaca tentang hukum, waris, harta bersama, dan hak mantan istri. Malam-malamnya kini ditemani cahaya laptop dan secangkir teh pahit, tak ada gula, seperti hidupnya akhir-akhir ini. Ia tak ingin terburu-buru. Ia tahu jika ingin berdiri harus dengan kaki yang kokoh dan kepala dingin.
Sari bukan lagi perempuan yang hanya diam. Ia kini pengamat yang tenang, penjahit yang sabar, dan di balik ketenangannya ada badai yang sedang ia rakit. Pagi itu, kantor desa Karangmojo terasa lebih sibuk dari biasanya. Petugas administrasi berjalan cepat, beberapa warga duduk menanti giliran. Damar dengan kemeja rapi dan map berisi dokumen di tangan melangkah masuk dengan percaya diri. Ia tak pernah membayangkan akan kembali ke tempat ini. Baginya, urusan lama harus segera dibereskan. Tanah atas nama Sari yang selama ini ia manfaatkan diam-diam sudah siap untuk dialihkan sepenuhnya ke nama kekasih barunya. Hari ini, semuanya akan resmi. Namun segalanya berubah saat suara sandal jepit menyentuh lantai kantor desa. Sari masuk. Tubuhnya masih kurus, tapi ada yang berbeda. Wajah yang tak lagi murung, sorot mata yang tajam, dan langkah yang mantap. Di tangannya, map plastik bening berisi dokumen legal. Hening sejenak menyelimuti ruangan. Damar menoleh, wajahnya memucat. Ia tidak siap. Bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya, ia tidak mengenali perempuan yang pernah ia tinggalkan tergeletak di lantai rumah. Sari berdiri di hadapan kepala desa dengan tenang. Ia buka dokumennya satu persatu. Bukti rekening bersama, salinan sertifikat tanah, bukti perceraian yang belum selesai secara hukum. Maaf Pak, proses jual beli ini tidak sah. Saya masih tercatat sebagai istri sah secara administratif. Tanah ini atas nama saya, ucap Sari, suaranya pelan tapi tegas. Warga yang kebetulan hadir mulai berbisik-bisik. Beberapa dari mereka mengenal Damar. Ada yang dulu memujinya sebagai suami teladan. Kini, mata-mata itu mulai menilai ulang. Desas-desus pun mulai menyebar dari mulut ke mulut. Ternyata, selama ini Sari ditinggal saat sakit ya. Tanah itu dibeli atas nama istrinya sendiri? Kok bisa dia mau jual sepihak? Padahal kelihatannya Damar itu alim. Damar mulai terlihat gelisah. Ia mencoba membela diri, bicara cepat, tapi suaranya tenggelam dalam sorot mata yang menuduh. Tak ada amarah dari Sari, hanya keteguhan. Dan itu justru membuat Damar makin terpojok. Wajah asli itu, topeng yang selama ini ia pakai, mulai runtuh di hadapan publik. Sari tak perlu berteriak, diamnya cukup mengguncang. Ia tidak datang untuk mempermalukan, tapi untuk berdiri tegak, dan hari itu ia berhasil. Hari itu, udara di lingkungan kantor kecamatan tempat Damar bekerja terasa lebih berat dari biasanya. Bisik-bisik antar pegawai menyebar cepat seperti api menjilat alang-alang kering. Beberapa menoleh diam-diam saat Damar melangkah masuk ke ruang kepala seksi. Wajahnya tegang. Bukan karena beban pekerjaan, tapi karena surat panggilan resmi yang ia terima semalam dari atasannya langsung dengan catatan ada aduan etik yang harus dijelaskan. Duduk di seberang meja, pimpinannya membuka map, menatap Damar dengan mata yang lebih tajam dari biasanya. Di dalam map itu bukan hanya laporan dari Sari tentang manipulasi aset, tapi juga foto-foto tangkapan layar percakapan dan kebersamaan Damar dengan seorang rekan kerja perempuan. Semua perlahan terkuak. Hubungan gelap, penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi, pemanfaatan identitas istri untuk pembelian aset atas nama sendiri. Nama Damar kini tak lagi bersih. Label pegawai teladan yang dulu ia sandang rontok begitu saja seperti cat pelapis tembok tua yang mengelupas satu persatu. Damar hanya bisa tertunduk. Kabar itu cepat menyebar. Di rumah dinas, keluarga mulai menghindar. Ibunya yang dulu sering membela, kini tak lagi mengangkat teleponnya. Kakaknya yang sebelumnya mendukung hubungan barunya, mengirim pesan singkat. Kau terlalu jauh, aku tak bisa ikut jatuh bersamamu. Dan di tengah semuanya, Sari hanya berdiri dari kejauhan. Ia tak pernah bicara di media sosial. Ia tak pernah mengadukan Damar ke publik.
Ia hanya mengirim laporan resmi, menyertakan bukti hukum, dan membiarkan kebenaran berbicara sendiri. Tatapannya dari kejauhan dingin dan datar, bukan dendam, tapi keadilan yang akhirnya punya suara. Damar memandang ke arah luar jendela ruang kantornya, melihat sekilas sosok Sari di halaman. Dalam diam, ia tahu semua yang ia bangun dengan kebohongan telah runtuh bukan oleh teriakan, tapi oleh perempuan yang ia kira tak akan pernah melawan. Langit Wonosari mendung sore itu, seolah ikut menyimpan duka yang belum selesai. Udara dingin menembus celah jendela rumah kecil milik Sari. Di ruang tamu yang rapi dan tenang, waktu terasa melambat. Pintu diketuk pelan. Sekali, dua kali. Sari membuka dengan hati yang sudah tidak berdebar, karena ia tak lagi takut pada siapapun. Di ambang pintu berdiri Damar, baju kusut, mata merah, wajahnya jauh dari sosok pria mapan yang dulu penuh kendali. Kali ini, ia datang tanpa topeng, tanpa ego. "Kita bisa bicara sebentar?" Suaranya lirih, seperti mengais sisa keberanian yang tersisa. Di dalam rumah, Damar tak mampu duduk. Ia langsung bersimpuh di lantai, menunduk dalam. Air mata jatuh satu persatu, menodai keramik yang dingin. "Aku salah? Semua ini salahku? Aku hancur? Kamu benar? Kamu gak pantas diperlakukan seperti itu? Aku cuma mau minta maaf. Boleh aku pulang? Boleh aku kembali?" Sari duduk, diam. Tak satu pun air mata mengalir. Ia sudah melalui badai, dan badai itu telah mengubahnya menjadi batu karang yang tak bisa dipecahkan air mata seorang lelaki. Perlahan, ia mengeluarkan 2 lembar kertas dari map kecil di pangkuannya. Ia letakkan di hadapan Damar. Lembar pertama, permohonan pembagian harta Gonogini dengan daftar aset dan permintaan keadilan. Lembar kedua, surat pelepasan hak rumah yang selama ini atas nama Sari, rumah kecil yang menjadi saksi seluruh luka dan perjuangan. "Ini jalanku pulang," kata Sari, pelan. "Tapi bukan untuk kembali padamu. Aku hanya ingin menutup cerita ini dengan tenang. Aku gak mau jadi korban selamanya." Damar menangis. Bukan tangis pertobatan, tapi tangis kehilangan. Karena kali ini ia tahu, tak ada jalan pulang yang tersisa. Sari menatapnya lama. Bukan dengan benci, tapi dengan ketenangan yang mengiris. Seorang perempuan yang telah selesai dengan luka-lukanya. Malam turun perlahan di Wonosari. Di ujung lorong rumah sakit umum, lampu-lampu temaram memantul di lantai, menciptakan bayangan panjang. Di salah satu kamar isolasi, Damar terbaring diam, perban melilit pergelangan tangannya. Napasnya masih ada, lemah tapi cukup untuk terus hidup. Ia mencoba mengakhiri semuanya tadi malam. Obat tidur, segelas air, dan surat permintaan maaf yang gagal selesai ditulis. Namun hidup ternyata belum selesai dengannya. Sari datang pagi itu. Dengan pakaian sederhana dan langkah pelan, ia memasuki kamar tanpa berkata sepatah kata pun. Tak ada isak, tak ada tatapan kasihan. Hanya keheningan yang menggantung di antara 2 orang yang pernah menyebut nama satu sama lain di altar pernikahan. Damar menoleh perlahan. Matanya sembab. Luka fisik bukan apa-apa dibanding luka batin yang kini menganga. "Aku lelah, Sari," gumamnya. "Aku tahu, aku pantas disakiti, tapi kamu tetap datang. Kenapa?" Sari duduk di kursi di sisi tempat tidur. Ia tidak menyentuh tangan Damar. Ia hanya menatap lurus dengan mata yang sudah kering oleh waktu dan kenyataan. "Aku tidak membencimu," ucapnya. Tenang. Damar menahan napas, berharap ada harapan tersisa. "Tapi aku juga tidak bisa menghapus semua yang kau lakukan," lanjut Sari. Suara pelannya justru terdengar lebih keras dari teriakan manapun. Ruangan itu hening. Bahkan suara monitor detak jantung pun terdengar seperti gema waktu
yang tak bisa diulang. Sari berdiri. Ia tidak memberikan pelukan, tidak menoleh lagi. Ia meninggalkan Damar di tempat tidur itu, bukan sebagai balas dendam, tapi sebagai bentuk penyembuhan. Karena kadang, kekuatan sejati bukan tentang membalas luka, tapi memilih untuk tidak ikut tenggelam di dalamnya. Dan hari itu, Sari akhirnya bebas. Pagi itu, langit Wonosari menggantungkan awan-awan abu di langit, namun matahari tetap berusaha menyelinap di baliknya. Di halaman rumah kecil bercat putih, aroma kue kukus dan kopi hangat menguar pelan. Ada tawa anak-anak tetangga, ada obrolan hangat dari pelanggan setia warung kecil milik Sari. Ia berdiri di dapur mungilnya, mengenakan celemek batik, tangan cekatan melipat kue-kue hasil buatannya sendiri. Di sudut meja, terdapat toples kerajinan dari anyaman pandan, bekas hobinya yang kini menjadi sumber penghasilan tetap. Rumah itu dulu sunyi. Kini, ramai dengan kehidupan baru yang sederhana tapi tulus. Tak ada kemewahan, tapi ada ketenangan yang tak bisa dibeli. Sari menyalakan radio tua, lalu duduk di kursi bambu depan rumah. Hujan mulai turun perlahan. Rintik-rintik kecil jatuh di dedaunan, membawa aroma tanah yang basah, aroma kenangan. Sesekali, angin membawa potongan masa lalu, suara damar, tangisan malam, surat talak, dan rasa sakit yang dulu begitu nyata. Tapi kali ini, kenangan itu datang seperti hujan. Tak lagi melukai, hanya membasahi sebentar sebelum reda. Kamera menyorot wajah Sari. Ia tersenyum pelan. Tidak lebar, tapi cukup untuk menunjukkan ia baik-baik saja. Lebih dari itu, ia telah pulih. Di sampingnya, sahabat lamanya meletakkan setangkai melati di meja, simbol keberanian dan kesetiaan pada diri sendiri. Dan di layar terakhir, sebuah tulisan muncul perlahan. Kadang, kekuatan terbesar seorang perempuan muncul saat ia benar-benar ditinggalkan. Dengan ini, tamat sudah kisah ku tampar suamiku yang dengan mudah jatuhkan talak karena hal ini. Bukan sekadar kisah perceraian, tapi perjalanan seorang perempuan dari luka menuju cahaya,